Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk sharing kembali, untuk berbagi kembali tentang suatu penyakit. Dan kali ini akan saya sampaikan sebuah penyakit yang seringkali menimpa teman-teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita, bahkan mungkin teman-teman ada yang menderita sakit ini. Apa itu? Yaitu penyakit MAH atau penyakit gastritis, atau kadang orang menyebutnya dengan sakit asam lambung. Apa itu gastritis? Gastritis itu berasal dari kata gaster dan itis. Gaster artinya adalah lambung, dan itis artinya adalah peradangan. Peradangan pada lambung. Lambung yang dimaksud itu adalah tempat di situ berkumpulnya makanan saat masuk ke dalam mulut, kemudian di situ ditampung makanan tersebut. Itulah lambung. Kalau dalam istilah, kalau ada, maaf ya, misalnya ayam itu ada namanya tembolok. Tapi kalau tembolok ayam kan di leher ya. Tapi kalau lambung itu ada di dalam, kalau manusia itu di dalam perut ya. Kemudian disebut pula istilahnya adalah waduk atau maaf telih ya. Telih mungkin sama ya untuk bahasa Banyumas ya, kadang telih. Tempat makanan lah. Karena kadang bahasa sini ya, maaf ini Temanggung, itu kalau menyebut lambung itu salah kaprah. Lambung itu malah sini punggung. Nah, ini bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud lambung di sini adalah tempat makanan. Ada peradangan, ada luka, ada kemerahan, ada ya tanda-tanda bagian dari tanda-tanda infeksi. Ya, itulah gastritis atau peradangan pada lambung. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami gastritis, mengalami sakit MAH? Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu stres. Ya, seorang yang mengalami senang yang berlebihan atau sedih yang berlebihan atau sering kaget, itu mudah sekali dia mengalami gangguan di MAH-nya. Karena apa? Ketika orang mengalami gangguan psikologis, ketika dia kaget, ketika dia stres, ketika mengalami tekanan, ya takut dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan peningkatan asam lambungnya. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus, kemudian juga mungkin pada waktu itu dalam kondisi belum makan, ya, kemudian maksudnya perutnya dalam kondisi kosong, maka di situ akan mudah mengalami iritasi atau peradangan atau lecet. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu, maka inilah yang terjadi, yaitu terjadi sakit MAH. Ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah bahan kimia, zat-zat kimia seperti alkohol, ya, sifatnya panas, kemudian membuat daerah lambung itu mengalami perlukaan. Demikian pula obat-obatan tertentu, khususnya obat-obatan yang untuk meredakan rasa nyeri atau obat demam, seperti obat yang mengandung rasa asam yang sangat tinggi, yaitu misalnya asam mefenamid. Yaitu teman-teman untuk obat ya, intinya obat pengurangan rasa nyeri, obat untuk mengurangi demam, obat-obat yang sangat asam kecut, itu jangan diminum, jangan ditelan kalau belum makan. Bahkan mungkin obat-obat tertentu dihindari ketika dia menderita sakit MAH. Jadi prinsipnya menghindari faktor-faktor pencetus, ini saya ulang lagi ya. Penyebab-penyebab atau pencetus tadi dihindari. Ya. Ini penata laksanaannya. Kemudian juga tidak saya sebutkan di awal, yaitu hendaknya menghindari kopi ya. Kopi atau teh yang terlalu pekat untuk awal-awal ya. Ya, terutama ketika dia sedang mengalami sakit itu. Kalau sudah sembuh, aman perutnya, sudah makan, ya insya Allah sih tidak apa-apa selama tidak berlebihan. Tetapi ketika dia menderita MAH, perut kosong, minum kopi, minum teh, biasanya akan mudah mengalami kekambuhan. Dan obat yang bagus tentu saja obat yang bisa menetralisir asam lambung. Obat MAH yang banyak dijual di warung juga banyak. Obat-obat yang mengandung antacid ya. Ini untuk pertolongan awal, dan kemudian juga yang lebih penting itu tadi, hindari faktor-faktor yang menyebabkan MAH itu kambuh atau penyebab-penyebab tadi. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini, kalau menghendaki obat-obat tradisional nanti akan saya sampaikan pada gambar berikut ini ya, yang saya cuplik dari sebuah referensi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nanti lihat saja bagaimana obat tradisional atau obat yang mudah kita buat untuk mengurangi atau menghilangkan atau tidak memperparah gastritis atau sakit MAH yang ada pada diri teman-teman atau siapapun.
Terima kasih cendrawasih burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Maaf mungkin bolak-balik sana-sini, tidak masalah. Yang penting teman-teman dengar, bisa paham, bisa tahu inti dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.